Mungkin bisa di-sharing terkait dengan perkembangan ekonomi yang terjadi secara global ini kira-kira berdampak nggak sih buat pasar modal kita gitu, baik itu instrumen reksadana maupun juga di sahamnya itu sendiri. Kalau menurut dari Mbak Erika seperti apa? Oke, siap. Jadi sebelumnya nih, sobat investor, mungkin kita di sini mungkin akan lebih banyak sharing aja ya, karena barangkali di sana juga akan banyak nih yang udah lebih mengerti tentang market dan mengerti tentang info-info terbaru mengenai dunia pasar modal saat ini. Kalau misalnya aku boleh tarik dari historikal, dulu itu terjadi semuanya ini karena perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga membuat banyak bahan bakar seperti oil itu mahal. Nah, dari situ terjadi tingginya angka inflasi yang ada di Amerika nih. Di US itu inflasinya sangat tinggi. Jadi mau tidak mau, dari The Fed ini menaikkan suku bunga yang cukup agresif. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia kita sendiri? Untuk negara Indonesia seperti market yang regional yang dibilang belum terlalu hebat, belum terlalu besar seperti Indonesia, ini sebenarnya dampaknya itu tidak terlalu berpengaruh, khususnya Indonesia sendiri sih, Mbak. Kalau misalnya aku omongin dari fundamental Indonesia sendiri, ini so far masih oke. Karena pertumbuhannya juga masih dibilang bagus. Kemarin kita surplus untuk GDP-nya. Jadi sebenarnya itu berdampaknya kemana sih? Ini akan membuat dampaknya itu kepada behavior dari investornya sendiri. Yang tadinya mereka itu seperti biasa trading pada market saham, tapi sekarang lebih memilih untuk safety, dalam artian mereka lebih baik menunggu dulu sampai market pulih kembali nih. Jadi banyak juga yang naruhnya itu di obligasi, terus juga di pasar uang seperti intinya safe haven asset lah, dolar, emas, obligasi, mereka banyak simpan ke situ, sehingga berimbas kepada market yang lumayan sepi. Sehingga kalau misalnya kita lihat kemarin di bulan Mei itu terjadi penurunan juga nih sobat investor. Jadi dari situ awalnya dampaknya itu dari perang Ukraina, terus kenaikan inflasi, sehingga membuat The Fed menaikkan suku bunganya. Jadi kita sendiri harus menyesuaikan. Tapi sejauh ini inflasi di Indonesia itu dibilang masih relatif stabil, sehingga untuk BI sendiri itu belum menaikkan suku bunga lagi. Sekarang di 5,75 itu sih. Baik, tadi kan bisa dikatakan ya ada switching lah ya dari mungkin pasar ekuitas ke obligasi gitu kan, karena lebih menarik. Betul. Karena harga obligasi juga sekarang udah mulai naik ya, kira-kira seperti itu ya. Betul sekali. Nah, kalau kondisi seperti itu, kira-kira alokasi aset yang menarik itu kemana sih? Misalnya ada persentase kah untuk yang obligasi, untuk reksadana obligasi, reksadana pendapat tetap, atau mungkin yang lebih menarik tuh instrumen reksadana yang seperti apa sih kalau kondisinya tuh lagi saat ini gitu? Oke. Baik, kalau misalnya dari aku pribadi sih, aku lebih baik kalau di saat untuk wait and see, untuk memaksimalkan parkir, ibaratnya kita sambil menunggu momentum, waktu yang tepat kapan kita akan masuk kembali nih ke market saham, itu akan prefer ke 100% di pasar uang atau money market. Jadi sobat investor di sini bisa banget untuk naruh dananya di Ultima Money Market untuk Henan Putri Asset Management. Di situ 100% kelolaannya adalah pasar uang. Jadi anytime kalau misalnya teman-teman ngerasa mau switching atau mau mulai masuk lagi kembali trading saham, itu jadi tinggal langsung dilakukan pencairan redemption atau melakukan switching ke reksadana saham aja sih. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya untuk obligasi itu juga biasanya ada beberapa tenor yang kita akan maksimalkan. Ada tenor-tenornya, karena kalau misalnya obligasi itu harus memang untuk investasi yang jangka panjang. Jadi menurut saya itu kurang cocok untuk dilakukan dalam tempo waktu yang singkat atau yang cepat, kurang dari 6 bulan. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, sebenarnya untuk menuju penghujung tahun itu kan hanya tersisa 6 bulan lagi. Jadi menurut saya 100% baiknya di pasar uang, atau teman-teman bisa melakukan cicil beli sebenarnya mulai dari sekarang untuk dipanen di akhir tahun nantinya gitu, Mbak. Jadi untuk saat
kondisi seperti ini lebih disarankan untuk reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap, kira-kira seperti itu ya, Mbak. Betul. Nah, kalau untuk selanjutnya kan di minggu ini tuh ada proyeksi terkait dengan suku bunga ya, suku bunga Bank Indonesia nih untuk di minggu ini gitu kan. Nah, dari Betul. PAM sendiri ini untuk suku bunga BI apakah masih ditahan di level 5,75% ataukah mungkin ada cut the rate nih, mungkin cut 25 bips atau seperti apa proyeksinya? Oke, kalau misalnya kita lihat dari historical, The Fed sendiri itu menaikkan suku bunganya lumayan cukup agresif di tahun 2022 dan kemarin juga masih menaikkan suku bunganya. Hingga sampai saat ini kita masih menunggu apakah The Fed masih menaikkan 25 BPS. Tapi kalau misalnya aku lihat sendiri dari inflasi kita sejauh ini, sepertinya BI masih akan tetap menahan suku bunganya sampai kita bisa melihat lagi apakah inflasi ini masih bisa under control atau udah mulai sudah mulai di atas ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu bagaimana kondisinya, karena menurut saya sih sejauh ini dari kita lihat dari konsumsi masyarakat juga itu semuanya masih under control. Jadi menurut saya itu masih sesuai dengan BI yang sebelumnya di 5,75. Tapi kita lihat dulu ya apakah dengan kenaikan suku bunga The Fed ini akan mempengaruhi kita cukup banyak atau signifikan. Nanti mungkin akan diupdate lagi selanjutnya. Oke, baik. Jadi proyeksinya untuk BI yang akan RDG di minggu ini ya, Mbak Erika, Ya. berarti kan masih akan menahan ya mereka punya suku bunga di level 5,75%. Nah, untuk level BI yang akan menahan mereka tahan mereka punya suku bunga, nah ini akan bagus nggak sih buat instrumen investasi tertentu? Mungkin bisa di-sharing nih. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk suku bunganya ditahan, itu akan berdampaknya lagi kepada banyak tipikal investor. Ada yang masih akan stay kepada obligasi. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya Mbak, itu kemarin seperti suku tabungan, itu banyak sekali investor yang masuk bahkan di luar dari target ekspektasi pemerintah. Jadi banyak investor yang masuk dananya ke sana. Tapi balik lagi, kalau misalnya ternyata market sekarang udah mulai, sebenarnya market ini berkebalikan ya. Kalau misalnya ternyata dari suku bunganya diturunkan, mungkin investor akan banyak masuk ke market saham. Tapi kebalikannya, kalau misalnya naik, banyak juga investor yang lebih memilih untuk safe haven aset. Kenapa? Karena dari behavior para investor ini, mereka akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya dengan rasa senyaman-nyamannya. Jadi balik lagi ke prinsip itu sih, karena menurut saya kalau misalnya memang ternyata akan tetap ditahan, menurut saya kondisinya masih akan tetap wait and see sampai kita bisa melihat apakah The Fed akan menurunkan suku bunga ataukah mungkin di tahun ini yang kemungkinan masih sangat kecil ataukah di tahun depan sih. Karena di tahun depan juga sebenarnya kita banyak sentimen yang harus kita lihat ya. Salah satunya itu pemilu dan juga ada juga pelambatan ekonomi. Itu sih yang harus diperhatikan mulai dari tahun depan. Nah, tadi kita udah mungkin Mbak Erika tadi mention terkait dengan pemilu. Dan biasa kalau terjadinya pemilu gitu kan, pre-election gitu kan, saat ini kan di tahun 2024, pemilu tuh udah bentar lagi di tahun 2024. Nah, kira-kira di sini biasanya secara historis, aset apa sih yang mungkin bisa diuntungkan gitu dengan adanya pemilu? Dan mungkin kalau untuk sektoralnya juga bisa di-spill nih Mbak, kira-kira sektor yang menarik menjelang pemilu tuh apa sih? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor aja gitu semuanya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya kalau misalnya banyak asing juga nih yang udah mulai melepas bank kemarin dan bank-bank kemarin itu memberikan dividen yang lumayan cukup besar. Sektor perbankan kemarin sedang tampil lah ibaratnya. Nah, kalau aku lihat di kuartal 2 dulu ya Mbak, dari kuartal 2 tahun 2023 mungkin sektor-sektor defensif seperti retail, terus juga healthcare, bank sama telekomunikasi itu akan oke untuk kedepannya. Nah, kalau misalnya untuk electionnya ini sendiri sih dalam sektor telekomunikasi itu biasanya sih pasti menghijau sih Mbak. Ada juga beberapa sektor perbankan juga akan menghijau. Tapi teman-teman ini menarik karena sebenarnya
sektor properti juga teman-teman harus bisa diamati, mulai bisa cicil beli atau juga mulai dianalisa. Itu juga akan menarik sih ke depannya. Seperti itu sih sobat investor. Tapi kalau misalnya sobat investor nggak mau pusing, kayak, aduh sektor apa yang akan menghijau, udah langsung aja taruhnya di reksadana, bener nggak Mbak? Biar langsung dikelola sama ahlinya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin kalau misalnya teman-teman bingung gitu kan ya gimana sih cara pembobotannya ya di saham blue chipnya berapa persen ya, terus kemudian di saham growth stocknya berapa persen. Nah itu biasanya investor yang nggak mau pusing itu biasanya akan pilih produk reksadana ya teman-teman semuanya karena lebih karena dikelola oleh ahlinya ya. Jadi istilahnya dikelola oleh orang yang lebih paham kira-kira seperti itu. Dan tadi untuk sektor menarik jadi bisa disimpulkan tadi ada consumer ya untuk menjelang pre-election, kemudian ada telekomunikasi dan banking ya. Jadi tiga sektor tersebut jadi mungkin sektor yang mungkin bisa teman-teman watch ya di tengah memang menjelang pemilu ya teman-teman pre-election karena secara historis pun juga bisa dikatakan ya sektor tersebut tuh perform ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini kita akan selanjutnya bahas terkait dengan sektor properti ini. Mungkin di sini teman-teman semuanya melihat properti itu udah mulai rebound gitu kan dari sektoralnya. Nah, apakah sektor properti itu punya potensi nggak sih ke depannya untuk terus menguat gitu? Karena kan bisa dikatakan suku bunga juga masih tinggi. Terus kemudian kalau kita lihat properti di China juga masih belum rebound kan. Makanya kemarin memangkas mereka punya suku bunga ya 10 bips ya teman-teman ya untuk mereka punya 7 days reverse repo-nya di level 1,9% dari sebelumnya di level 2%-an untuk mereka punya suku bunga. Jadi ada pemangkasan ini juga hopefully bisa mendorong sektor properti juga nih kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat di Indonesia apakah di tengah suku bunga yang masih tinggi seperti ini, kemudian juga kalau kita lihat properti di China yang juga masih rebound ya, bahkan properti di China itu salah satu sektor yang paling terpuruk gitu kan ya. Nah kalau di Indonesia sendiri ini price-nya seperti apa sih Mbak Herika? Berarti untuk proyeksi sektor properti ya Mbak ya. Sepertinya kalau misalnya untuk properti, untuk penjualan rumah itu kayaknya sepertinya akan meningkat nih. Yang seperti tadi Mbak bilang, untuk sentimennya itu penjualan rumah akan meningkat, terutama untuk first home buyer. Jadi kalau misalnya kita tahu sendiri bahwa dari pemerintah juga mendukung bahwa untuk first buyer, jadi untuk pembelian rumah pertama, mereka itu diberikan keringanan untuk DP-nya itu bisa 5%. Nah, dari sektor itu juga, dari sentimen itu juga yang bisa membuat penjualan rumah ini meningkat. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk sektor office dan juga apartemen sepertinya masih lesu. Nah, jadi untuk estimasi kalau misalnya suku bunga turun, sepertinya sektor properti ini akan outperform sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau koleksi untuk sektor saham properti ini boleh dicermati seperti yang tadi saya bilang nih, Mbak. Oke, jadi untuk saat ini bisa di wait and see, untuk bisa dicermati ya kira-kira seperti itu untuk properti ya, walaupun memang secara global itu masih belum mendukung kira-kira seperti itu ya Mbak Herika ya, karena di China pun ya tadi yang tadi saya udah mention ya terkait dengan sektor properti itu salah satu sektor yang masih suram lah ya di sana, karena bisa dikatakan orang beli yang lain aja tuh enggak, gimana beli properti gitu kan ya, makanya ada pemotongan bunga untuk membangkitkan lagi nih pertumbuhan ekonomi domestiknya di China. Nah kalau kita lihat tadi udah sektor properti kita udah bahas, kemudian juga tadi beberapa sektor yang menjelang pre-election tadi mungkin kita udah bahas, dan untuk produk dari HPAM-nya sendiri ini kira-kira mungkin bisa dijelasin nih Mbak Herika ya terkait dengan produk HPAM. Kira-kira yang paling menarik dan mungkin bisa dijadikan teman-teman watchlist tuh yang Oke, jadi untuk sobat investor yang belum tahu mengenai Henan Putri Asset Management atau biasa disebut dengan HPAM, kami sebenarnya memang sudah mature ya Mbak ya, kita sudah melewati beberapa kali masa krisis. Karena kami salah satu pendiri Bursa Efek juga dari tahun 1990 hingga saat ini.
Jadi teman-teman nggak usah khawatir mengenai eksistensi dari Henan Putira Asset Management ini. Nah, sebelumnya untuk produk andalan kita sebenarnya di HPAM Ultima Money Market, pasar uang. Namun, selain pasar uang, kita sendiri ini memang expert dalam bidang saham atau equity. Jadi sebenarnya untuk sobat investor nih yang baru awal mula berinvestasi, saya sarankan memang masuknya ke HPAM Ultima Money Market dulu. Kenapa? Karena supaya teman-teman bisa nyaman dulu nih berinvestasi. Karena kalau misalnya pada awal mula investor baru mau berinvestasi, lantas ternyata dia tidak bisa menerima resiko atas penurunan harga atas saham, biasanya itu langsung trauma nih. Jadi saya sarankan untuk masuk ke money market dulu, pasar uang yang memang relatif aman dan stabil. Terus juga kalau misalnya teman-teman masih wait and see, menunggu market itu oke banget, cocok banget. Karena performance-nya sendiri untuk year to date di 4,17 nih teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek di Ajaib, bisa langsung beli untuk HPAM Ultima Money Market di pasar uang dan HPAM Ultima Equitas 1 untuk saham. Nah, kalau Ultima Equitas saham sendiri di sini menariknya adalah kita ada untuk portofolio yang di dalam perusahaan kita ini atau produk kita ini, jadi kita mengkoleksi memang saham-saham yang masih under value. Sehingga untuk kedepannya kita meyakini bahwa perusahaan tersebut akan memiliki laba laba yang besar sehingga itu mempengaruhi kepada performance kita. Jadi sebenarnya teman-teman bisa dilihat dari historical. Misal sekarang lagi minus. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk teman-teman beli. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman ibaratnya beli barang ya Mbak, kalau misalnya kita beli pasti belinya harga murah dong, supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal nantinya dan jualnya di harga yang tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat nih kalau misalnya teman-teman memiliki tempo waktu untuk berinvestasi hingga akhir tahun, teman-teman cocok untuk beli di HPAM Ultima Equitas 1 ini. Kenapa? Biasanya dalam 1 tahun kita performance itu oke banget loh Mbak, karena kita juga mendapatkan beberapa awards dari lembaga yang oke juga nih seperti di Bloomberg, Infovesta, majalah investor seperti itu. Jadi sebenarnya sobat investor di sini boleh banget untuk membeli kedua produk ini atau melakukan diversifikasi. Jadi balik lagi ya ke tipe investornya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman yang konservatif itu tadi bisa collect nih reksadana pasar uang ya dari HPAM. Kemudian mungkin buat teman-teman yang tipenya tuh lebih ke moderate to agresif, mungkin bisa collect tadi reksadana sahamnya ya teman-teman semuanya. Tadi juga dijelasin sama Mbak Herika terkait dengan sahamnya itu biasanya di pembobotannya di saham-saham yang under value ya teman-teman. Jadi ada growth yang lebih tinggi lagi nih ke depannya, potensi yang mungkin masih bisa lah capai PI-nya ya, yang PI normalnya teman-teman. PI bisa dikatakan yang memang standar harga wajarnya ya teman-teman ya, jadi bisa dikatakan seperti itu. Nah oleh karena itu mungkin teman-teman tadi bisa di watch untuk produk pasar uangnya tadi ada HPM Ultima Money Market ya. Kemudian untuk yang reksadana pasar sahamnya juga tadi bisa di watch juga nih buat teman-teman yang tipe investornya tuh tadi moderate to agresif ya. Kira-kira seperti itu. Dan tadi kita udah bahas terkait dengan produk dari HPAM ya, Mbak Herika. Mungkin bisa dijelasin nggak sih gimana sih cara teman-teman investor di sini buat tahu kinerja dari reksadana tersebut gitu kan. Mungkin teman-teman di sini masih ada juga nih yang baru yang belum mengerti kira-kira cara menganalisis reksadana tuh dari mana sih. Nah, mungkin bisa di-sharing. Oke, baik. Jadi sebenarnya teman-teman itu sebelum menganalisa suatu manajer investasi, itu teman-teman harus bisa mengetahui seperti apa profil risiko diri teman-teman masing-masing. Misal, jikalau teman-teman punya dana 10 juta atau 1 juta dalam tempo 1 tahun, apakah teman-teman bisa menerima penurunan hingga dari 20%? Jadi kalau misalnya teman-teman kayak, aduh punya uang 10 juta setahun tapi malah minus 2 juta, kayaknya nggak siap deh. Atau
teman-teman kayak ya udahlah namanya juga investasi untuk jangka panjang. Nah, kan ada beberapa tipe orang-orang yang berbeda nih. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman tipe yang kayak bisa menerima resiko, itu berarti teman-teman agresif nih. Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam instrumen yang agresif juga. Nah, jadi sebelum teman-teman mau berinvestasi di manajer investasi apa, teman-teman harus tahu nih profil resiko teman-teman seperti apa. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman baru mau mulai berinvestasi, teman-teman harus banget ngelihat company profile dari perusahaan tersebut nih. Sudah berapa lama mereka berdiri, terus juga dananya dikelola dengan seperti apa, manajer investasinya harus dicari tahu sih, karena itu adalah ibaratnya teman-teman mau berinvestasi, teman-teman harus tahu teman-teman naruh uangnya di mana gitu. Dan teman-teman juga harus mengetahui bahwa investasi yang benar itu nggak ada yang namanya transfer atas nama satu perorangan, yang kedua atas nama perusahaan. Biasanya kalau untuk reksadana itu ada pihak ketiga yaitu bank kastedian, yang dimana itu adalah tempat penampungan dana dari seluruh investor. Jadi nggak ada tuh yang atas nama perusahaan atau atas nama perorangan. Nah, teman-teman harus concern di situ untuk menghindari investasi bodong. Nah, yang ketiga yang teman-teman harus tahu, teman-teman setelah mengetahui profil resiko tadi, setelah mengetahui company profilnya seperti apa, teman-teman bisa memilih produk yang sesuai dengan profil resiko teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman berinvestasi, tapi malah nggak bisa tidur mikirin porto. Jadi teman-teman juga harus nyaman, teman-teman harus sesuai dengan profil resiko masing-masing. Kalau misalnya ternyata teman-teman tipe yang agresif, terus mau coba masuk ke pasar uang nggak apa-apa, tapi kudu sabar. Karena pasar uang kan stabil ya, jadi memang harus pelan-pelan. Tapi penurunannya pun biasanya itu sangat kecil atau bahkan tidak ada. Karena isinya hanya pasar uang, beda dengan saham yang penurunannya juga bisa dalam. Tapi performance-nya juga bisa jauh tinggi dibanding pasar uang. Kalau misalnya teman-teman udah bisa memilih produk apa, teman-teman juga harus menentukan nih set goals. Teman-teman berinvestasi untuk apa, berapa lama. Jadi teman-teman bisa menganalisa dan bisa memfollow up lah ibaratnya. Oh oke, 2 bulan sekali saya lihat udah berapa banyak dan saya berkembang. Nanti sebenarnya teman-teman juga bisa menganalisa juga nih. Oh oke, ternyata kalau misalnya teman-teman melakukan diversifikasi, oh oke, ternyata produk ini lebih kenceng ya performance-nya, kayak gitu-gitu sih. Jadi teman-teman intinya harus mengetahui dulu teman-teman berinvestasi di mana, seperti apa, dan cocok kepada profil resiko teman-teman sendiri sih. Seperti itu sih Mbak. Jadi jangan sampai awal berinvestasi tapi malah salah langkah nih, karena biasanya yang baru awal mulai berinvestasi kan ibaratnya ya udah modal nekat atau jarang sekali yang mencari tahu. Nah teman-teman itu sekarang informasi sudah terbuka luas, di Ajaib juga pasti yang bekerja sama dengan Ajaib ibaratnya pasti udah firm, bukan perusahaan yang aneh-aneh atau juga investasi yang aneh. Jadi teman-teman udah bisa langsung beli melalui aplikasi Ajaib. Betul banget. Jadi buat teman-teman tadi yang udah melihat nih kira-kira keunggulan dari produk HPAM ya teman-teman, mungkin bisa langsung aja buat jadikan watchlist juga di aplikasi kita, karena di aplikasi kita tuh pastinya ada produk dari HPAM ya teman-teman, tadi udah disebutin terkait dengan reksadana pasar uang, reksadana saham, tadi juga pastinya tersedia di aplikasi Ajaib Sekuritas. Jadi buat teman-teman yang tertarik tadi terkait produk-produknya, tadi udah dijelaskan juga terkait dengan keunggulan-keunggulannya teman-teman, ini bisa langsung akses aja di aplikasi Ajaib Sekuritas. Teman-teman juga bisa akses terkait dengan fund fact juga di situ ya teman-teman ya, untuk melihat seperti apa dari reksadana. Jadi, betul sekali. Nah, tadi untuk dari Mbak Herika tadi udah merangkum ya kira-kira gimana sih cara suatu investor, apalagi investor pemula ini untuk menanamkan mereka punya capital, mereka punya modal ya di instrumen investasi. Salah satunya adalah reksadana. Jadi pertama tadi mungkin teman-teman harus kenali dulu teman-teman punya profil risiko. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira teman-teman profil risikonya seperti apa. Apakah teman-teman tadi yang tipenya moderate mungkin bisa di reksadana pasar uang ya, atau
RDPU, karena bisa dikatakan ya resikonya sangat minim ya teman-teman semuanya untuk RDPU. Tapi buat teman-teman yang pengen high risk high return, tadi juga HPAM ada produk terkait dengan reksadana sahamnya ya teman-teman ya. Jadi bisa di watch tadi terkait dengan produk-produknya, kemudian juga yang selanjutnya selain teman-teman mengenali profil resiko, teman-teman juga harus tahu nih tujuan investasinya untuk apa. Kalau misalnya holding periodnya untuk jangka pendek, ya mungkin bisa di reksadana uang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang mau jangka panjang, yang lumayan panjang ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa di reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap ya teman-teman. Itu contoh-contohnya. Kemudian jangan lupa teman-teman harus lakukan diversifikasi. Jadi jangan taruh di satu aset, taruh di instrumen investasi yang misalnya di reksadana pasar uang aja, tapi teman-teman juga mungkin bisa lah diversifikasi ke reksadana yang mungkin kalau untuk yang moderate to bisa reksadana pasar uang, kalau nggak di reksadana. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah contohnya tadi udah dibahas dengan reksadana, dan mungkin kita akan bahas terkait dengan sektoral lagi nih Mbak Harika ya. Jadi terkait dengan produk tadi udah dimention, udah dijelaskan secara jelas untuk produk HPAM sendiri. Nah sekarang kita akan bahas terkait dengan pembobotan di reksadana pasar sahamnya dari HPAM ya, reksadana sahamnya HPAM. Kira-kira saat ini tuh lebih banyak di sektor yang seperti apa sih? Mungkin bisa di-share. Oke, jadi kalau misalnya dari Hanan Putri sendiri, mungkin teman-teman juga bisa melihat itu dari fun fact sheet kita seperti yang tadi Mbak bilang, bahwa setiap bulannya itu akan terupdate mengenai pengelolaan kita akan seperti apa. Sejauh ini memang kalau misalnya untuk portofolio itu kita terdiri dari banyaknya saham. Nah, untuk pembobotannya itu macam-macam sih Mbak, karena dari banyaknya sektoral, sejauh ini kita masih banyak sektoral seperti TPIA, SSIA, BRPT, itu kita masuk juga ke dalam portofolio kami. Terus tapi kita juga ada yang namanya, mungkin kita akan melakukan rotation sektor ini, kita akan cyclical. Jadi teman-teman bisa melihat nanti di bulan Juli itu akan, karena di bulan Juni ini kita akan melakukan sektoral rotation, dan mungkin kita akan banyak juga ngambil consumer seperti yang tadi Mbak bilang. Terus juga ada beberapa juga perbankan. Yang jelas kita memang mengambil biasanya adalah sektoral yang masuk ke dalam LQ45 sih Mbak. Jadi memang kita tidak banyak yang second liner, itu kita jarang sekali karena kita memang lebih mementingkan kepada perusahaan yang memang sudah firm. Jadi memang untuk performance-nya sendiri kita bisa jaga, karena seperti kita tahu ya Mbak, sekarang kan banyak banget juga yang IPO, tapi kita juga belum bisa melihat fundamental seperti apa. Jadi memang kita sendiri untuk memilih sektoral ini dan untuk masuk ke dalam portofolio kita mementingkan untuk sektor dari perusahaannya ini, kita melihat dari fundamentalnya sih. Namun kalau misalnya ditanya sektoral, kita memang masih banyak mengambil dalam consumer, juga kepada perbankan, seperti itu sih kurang lebih. Bagi bisa disimpulkan untuk reksadana sahamnya HPAM sendiri itu lebih ke saham-saham yang blue chip ya, kira-kira seperti itu ya. Yes. Terus juga terkait dengan rebalancingnya tadi akan dilakukan ya sesuai sama rotasi sektor. Kira-kira sektor apa sih yang menarik? Nah nanti mungkin akan pembobotannya akan dirubah, kira-kira seperti itu ya Mbak Erika. Nah kita akan balik lagi terkait dengan tadi rotasi sektor ya, tadi menarik, mungkin kita akan rotasi sektor. Nah, untuk mengetahui rotasi sektor sendiri, ini mungkin Mbak Herika ada nggak sih tips and triknya yang bisa dilakukan oleh investor? Gimana sih cara kita untuk memproyeksikan kira-kira sektor tersebut tuh udah perform, jadi mungkin performanya di periode ini mungkin akan lebih kecil lagi karena mungkin sektor tersebut itu udah performnya di tahun lalu, misalnya saya ada komoditi gitu kan, energi. Nah mungkin gimana sih cara untuk HPAM sendiri ini menilai nih suatu sektor itu menarik ya
di tengah memang sektor itu kan nggak mungkin sama ya dalam satu periode tertentu gitu kan. Pasti sektor itu kan pasti berubah gitu. Jadi pasti ada sektor yang perform dan juga underperform. Nah, gimana sih cara memproyeksikan atau memprediksi wah kira-kira sektor tersebut tuh akan perform nih di periode yang saat ini gitu. Oke. Jadi kalau misal kita mau menilai sektor apa aja sih yang akan perform, tentu kita juga harus melihat iklim dari investasi tersebut saat ini seperti apa. Kalau misalnya kita menghadapi pemilu di tahun depan, kita udah mulai ancang-ancang mungkin dari sebelum akhir tahun ya. Kita udah pasang sih kayak seperti consumer, terus juga properti, terus juga telekomunikasi, itu kita mungkin udah mulai koleksi sih Mbak. Nah, kalau misalnya caranya untuk menilai, mungkin dari sahamnya sendiri. Kita bisa melihat dari PE-nya dia itu berapa dan apakah ini saham akan berpotensi lagi ke depannya. Kita lihat dari fundamentalnya juga. Lalu setelah itu kita mungkin akan kita bandingkan sekiranya kalau misalnya kita ada beberapa faktor sih, kalau misalnya memang ternyata performance-nya masih oke, tapi ternyata memiliki historical atau juga sesuatu yang dari perusahaannya kurang baik, kita akan mempertimbangkannya lagi, walaupun kedepannya proyeksinya akan naik banyak atau sepertinya akan naik besar nih, tapi kita lihat lagi, biasanya kalau misalnya akhir tahun ini, itu juga energi akan oke. Kenapa? Karena kebutuhan dari Europe sendiri itu kan mengenai minyak, bahan bakar, itu juga akan banyak dari Indonesia. Jadi mungkin itu akan cocok juga untuk dikoleksi. Jadi sebenarnya untuk investasi sendiri sektoral seperti apa, teman-teman juga harus update dalam setiap harinya sih mengenai apa yang terjadi. Seperti itu sih, kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa lihat, kalau misalnya teman mau ambil aman aja, mungkin bisa diambil di sektor perbankan, itu masih akan oke sih. Tapi kalau misalnya dari bagaimana cara HPAM sendiri untuk manage portofolionya, itu banyak hal yang dilakukan sih. Dari screening, terus juga dari analisa, itu akan banyak hal yang dilakukan. Tapi of course kita akan memilih saham-saham yang memang sekiranya memiliki fundamental yang baik dan sekiranya value-nya nanti akan meningkat di depannya itu sih. Jadi memang kita lebih memilih untuk menjadi alpha seeker sih Mbak. Sorry, suaranya hilang. Oke, jadi bisa dikatakan untuk pemilihan sektornya tadi tergantung terkait dengan mungkin sentimen yang terjadi secara global, ada apakah ya kalau misalnya ada pelemahan ekonomi mungkin ya kita bisa wait and see dulu nih buat saham-saham yang memang cyclical seperti itu ya, jadi bisa ke saham-saham yang mungkin defensif gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan saham-sahamnya juga dipilih juga nih sahamnya kalau bisa sih punya PI yang lebih rendah juga tadi sesuai dengan sektornya juga, jadi dibandingkan sama sektornya dan di sektor tersebut mungkin bisa dikatakan ada saham yang di sektor sama tapi punya PI yang lebih rendah, otomatis kan masih punya upside yang lumayan signifikan nih untuk ke nilai wajarnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi nilai intrinsiknya masih bisa dikatakan kalau PI-nya rendah tuh masih di bawah lah ya, jadi masih ada potensi untuk menuju PI PI nilai wajarnya ya teman-teman ya. Mungkin di sini buat teman-teman semuanya yang lebih jelasnya lagi bisa langsung aja akses dari Funfact City ya teman-teman ya, karena semuanya itu pasti akan ada di situ ya terkait dengan pembobotannya, terkait dengan isinya tuh apa aja sih dari instrumen reksadana saham tersebut. Nah ini mungkin buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya bisa langsung tanyain aja di kolom Q&A karena nanti akan dijawab Erika terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Ini ada yang udah masuk Mbak Harika. Ini dari Kak Aldria Enko terkait dengan strategi pemilihan saham HPAM Flexi Plus dan HPAM Ultima Equitas 1 apakah sama atau berbeda nih? Mungkin bisa di-share. Okay. Kalau misalnya untuk HPAM Ultima Equitas 1 dengan Flexi Plus tentu berbeda, karena untuk Flexi Plus sendiri ini adalah balance fund, yang dimana ini adalah produk campuran nih. Jadi tentu di dalamnya ada porsi untuk obligasi. Tapi untuk sektor sahamnya, keduanya ini memiliki sektoral yang memang kita lihat mungkin kurang lebih sama.
untuk penempatannya, karena kita yakini bahwa perusahaan yang masuk ke dalam portofolionya itu adalah perusahaan yang akan memiliki value yang besar di nantinya. Jadi kita memang udah mengkoleksi itu dari awal tahun, jadi menurut saya belum ada banyak pergantian sih. Cuma untuk portonya, pembagian portonya aja yang berbeda, karena untuk Ultima Equitas 1 itu memang saham. Jadi nggak ada obligasinya nih. Tapi kalau untuk Flexi Plus karena ada obligasinya, jadi memang ada porsi untuk di obligasinya itu. Karena kan dia campuran, jadi memang ada porsi untuk obligasi. Nah, jadi pastinya berbeda ya untuk pemilihannya ya Mbak Erika ya. Jadi Betul. plus itu karena memang campuran, jadi adalah obligasinya gitu di dalamnya. Kalau ekuitas ini memang lebih besar ke saham gitu ya, kira-kira seperti itu nih untuk isinya, untuk portofolionya. Kemudian mungkin kita akan bahas pertanyaan lainnya. Ini sebenarnya pertanyaannya sama dari Kak Aldrik nih, kayaknya antusias sekali ya untuk bertanya nih ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Aldrik terkait dengan pemilihan emiten saham untuk produk HPAM Ultima Equitas 1. Tadi kan kita udah bahas terkait dengan bedanya apa sih sama yang produk HPAM yang untuk reksadana campuran ya. Nah, untuk Ultima Equitas 1 ini contohnya apa sih saham yang ada di dalamnya nih Mbak Herika? Mungkin buat teman-teman semuanya kalau misalnya mau lebih jelas lagi mungkin bisa diakses fun fact sheet-nya ya teman-teman ya di situ. Betul. Jadi kalau misalnya dari portofolionya sendiri yang masuk ke dalam Ultima Equitas 1 itu ada, dan tadi aku bilang juga teman-teman itu ada TPIA, ada BRPT, dan ada beberapa bank. Jadi teman-teman boleh lihat di situ kita memang banyak sih sektornya, jadi nggak cuma satu sektor aja. Jadi memang kita ada beberapa sektor di dalamnya, dan kalau misalnya teman-teman lihat di fun fact sheet-nya itu memang ada berbagai, dan tapi kita hanya menampilkan 10 top holding aja nih Mbak, jadi nggak semuanya, karena kan ibaratnya itu dapur perusahaan ya, tapi yang aku bisa pastikan kita di dalamnya itu ada TPIA dan ada BRPT. Baik, tadi udah di-mention ya teman-teman semuanya tadi terkait dengan saham-saham apa aja untuk di produk HPAM Ultima Equitas 1. Mungkin buat lebih jelasnya lagi tadi teman-teman bisa akses di fun fact sheet-nya ya teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan, mungkin kita akan bahas secara sektoralnya aja nih, karena bisa dikatakan tadi produk dari HPAM itu kan ada ekuitas ya, produk reksadana sahamnya. Dan kalau misalnya pertanyaan, kalau misalnya dari HPAM sendiri ini melihat sektornya aja ya, kita nggak bahas sahamnya. Kalau untuk di sektor tech itu kira-kira seperti apa sih pandangan dari pihak HPAM gitu? Di sektor apa Mbak? Sorry? Sektor tech Mbak Herika. Oh, teknologi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dari sektor teknologi nih, teman-teman, mungkin itu sempat ini juga ya, maksudnya ramai diperbincangkan. Jadi sebenarnya kalau dari sektor teknologi sendiri sebenarnya oke juga untuk teman-teman koleksi, tapi kalau dari Hanan Putire sendiri untuk sektor teknologi memang belum masuk ke dalam portofolio kita nih teman-teman. Karena kita ini memang banyak besar itu di consumer, terus juga di cyclical, terus di financial, dan juga di industrial. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencermati sektor teknologi, itu boleh juga dicermati beberapa, cuma teman-teman harus perhatikan untuk PA-nya, karena banyak yang ternyata PA-nya udah tinggi nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk pembelian atau mau mengkoleksi di sektor teknologi, teman-teman boleh diperhatikan PA-nya. Teman-teman juga harus melihat, mungkin kalau misalnya emang untuk dari fundamental dan teknikal, teman-teman juga harus perhatikan itu sih menurut saya. Baik, jadi tapi not bad lah untuk dikoleksi dalam tahun ini atau tahun depan boleh, cuma mungkin teman-teman boleh pembagian diversifikasinya jangan terlalu cukup besar sih menurut saya. Jadi untuk produk HPAM sendiri, tadi untuk yang produk ekuitasnya, itu mungkin masih belum untuk mengakumulasi saham-saham di sektor tech gitu kan ya Mbak Harika. Jadi mungkin untuk di tech sendiri, mungkin buat teman-teman kalau misalnya melihat mungkin
valuasinya itu masih murah atau enggak, mungkin tadi bisa dilihat dari rasio pasarnya ya, dari rasio PI-nya. Dan kalau kita lihat kan mungkin beberapa saham tech itu kan masih punya PI yang minus ya, karena kan jadi katakan ya mereka earnings-nya aja masih turun, masih minus gitu, masih belum ada gitu kan, masih dari sisi bottom line otomatis kan punya EPS-nya juga masih minus, dan pasti PI-nya juga masih minus ya teman-teman ya. Nah, nanti buat teman-teman mungkin kalau misalnya mau lihat saham tersebut tuh punya prospek nggak sih ke depannya, emiten tech tuh punya prospek nggak sih ke depannya ya, teman-teman lihat aja secara historis gitu kan ya, apakah secara historis nggak hanya dari PI-nya atau nggak hanya dari EPS-nya, dari sisi bottom line-nya mungkin teman-teman bisa lihat nih kinerja dari GTV-nya berapa, apakah naik, kemudian juga dari contribution margin-nya juga apakah naik atau enggak, dan adjusted EBITDA-nya ya teman-teman. Jadi nggak harus dilihat dari sisi bottom line-nya atau dari sisi PI-nya ya, karena bisa dikatakan ya kalau misalnya perusahaan tersebut belum mendapatkan laba ya mau gimana gitu kan, pasti PI-nya masih minus ya. Betul, apalagi kalau misalnya perusahaan tersebut juga masih memiliki hutang yang besar, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi di tengah suku bunga yang tinggi saat ini, mungkin teman-teman harus lihat nih kira-kira rasio-rasio solvabilitasnya ya, misalnya DER atau debt to equity ratio atau debt to asset ratio yang mungkin kalau misalnya tinggi ya, mereka punya rasio solvabilitas di DER atau DER-nya tinggi, mungkin bisa di switch lah ke emiten-emiten yang punya rasio solvabilitas yang bisa di at least tuh di bawah 1 atau di bawah 100%. Nah, kira-kira itu nih tips and triknya buat teman-teman semuanya untuk tadi cara cari saham yang valuasinya masih murah. Terus kemudian untuk tech sendiri tadi mungkin kalau misalnya teman-teman lihat nggak harus dari rasio-rasio keuangannya, mungkin dilihat juga ekosistemnya ya teman-teman, punya ekosistem yang baik gitu kan ya. Kalau misalnya punya ekosistem yang baik otomatis akan mendorong kinerjanya di kemudian hari. Kira-kira itu nih untuk melihat sektor tech ya teman-teman. Kemudian ada buat teman-teman semuanya, mungkin di sini saya ingatkan kembali kalau misalnya teman-teman mau bertanya terkait dengan sektoral, terkait dengan produk dari HPAM, bisa langsung tanyain aja sama Mbak Herika, karena pastinya nanti akan dibahas ya terkait dengan sektor tersebut. Dan mungkin kita akan bahas terkait dengan sektor lagi nih Mbak Erika ya, mungkin nggak apa-apa ya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya nih. Mungkin kita akan bahas terkait dengan sektor energi, sektor komoditi, karena kan sekarang tahun lalu itu kan perform. Nah, untuk di produk sahamnya HPAM sendiri tadi selain di basic materials, TPA dan juga ada BRPT, mungkin bisa dijelaskan lagi nggak sih, ada nggak sih HPAM itu mengkoleksi saham-saham di sektor energi gitu, di sektor komoditas, mungkin bisa di-sharing. Seperti kalau energi itu kita udah koleksinya di tahun lalu dan sampai awal tahun aja sih Mbak. Karena menurut kita iklimnya udah berbeda lagi nih. Jadi untuk sektor itu energi kita udah lepas. Karena sudah atau mungkin sudah kecil sekali porsinya sehingga tidak masuk ke dalam top holding kita sih. Jadi memang yang tadi aku bilang kalau misalnya sektor energi itu memang membantu Indonesia banget di akhir tahun 2002 kemarin ya. Di saat market Asia lagi pada drop, pada runtuh merah, kita hijau sendiri teman-teman, dan itu karena komoditas. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita sendiri sih udah nggak ada pegang sih, atau memang porsinya sudah kecil aja sih Mbak. Baik. Jadi kalau bisa dikatakan ya sektor energi saat ini untuk KPM sendiri itu udah sedikit sekali gitu kan ya, porsinya gitu di karena bisa dikatakan ya udah mulai dilepas dari awal tahun ini ya paling lama gitu ya, kira-kira seperti itu nih dari Mbak Herika untuk di sektor energi ya teman-teman semuanya. Dan ini mungkin kita akan dengan properti ini sektornya nih, nggak usah bahas sahamnya, mungkin kita akan bahas sektor sendiri. Kalau misalnya properti tadi kan sebenarnya udah dibahas ya untuk properti. Kalau misalnya nanti Bank Indonesia kan punya rate. Nah kalau menurut dari HPAM sendiri, ini sektor properti itu mungkin bisa dikoleknya mulai dari kapan sih, atau di second half, atau mungkin bisa langsung beli propertinya aja nih dibandingkan dengan beli saham properti, mungkin bisa di sharing nih kira-kira seperti apa?
Iya betul. Seperti yang tadi aku jelaskan bahwa sebenarnya sektor properti ini sensitivitasnya itu tergantung kepada dari suku bunganya tersebut nih. Jadi kalau misalnya ternyata suku bunganya udah mulai turun, itu mulai diminati nih. Jadi pembelian untuk rumah sendiri atau properti sendiri itu sudah mulai akan dilirik. Jadi sebenarnya sih sinyal-sinyalnya adalah dari si suku bunga tersebut justru Mbak. Tapi balik lagi kalau misalnya memang ternyata teman-teman sekarang lihat dari PA-nya itu udah murah, udah mau melakukan untuk cicil beli atau cicil koleksi, itu nggak apa-apa juga untuk dilakukan. Kalau misalnya kita lihat jangan sampai biasanya nih Mbak, kalau dari behavior investor itu biasanya kalau apa yang lagi in itu mereka baru beli padahal mereka tuh kayak telat gitu. Kalau misalnya udah naik itu jangan beli, di situ adalah saatnya untuk teman-teman udah mulai untuk melepas gitu. Jadi jangan FOMO teman-teman. Nah, teman-teman dan jangan khawatir juga kalau misalnya ternyata harganya ini sedang minus atau bahkan itu kalau misalnya teman-teman bisa menilai dari PA-nya tersebut itu sudah oke, itu teman-teman bisa untuk melakukan beli karena di saat itu adalah harga yang murah. Jadi teman-teman bisa lihat lagi nih nanti jika memang ada penurunan suku bunga, teman-teman boleh langsung dicek kepada sektor properti, apakah itu sudah oke PA-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah merasa oke, boleh untuk melakukan pembelian dalam sektor properti sih teman-teman.